skeptis, penuh keraguan-raguan, penuh dengan pertanyaan. Kata guru-guru kita itu awal lahirnya ilmu pengetahuan. Dan ternyata skeptis alias ragu-ragu alias penuh dengan pertanyaan pula yang tampaknya membuat situasi Cirebon 2016 jungkir balik sedemikian rupa. Dari yang semula sudah dianggap sempurna sudah kerja penegakan hukum, sekian banyak orang sudah berstatus sebagai terpidana, tapi hari ini ternyata mata kita terbelalak. Bahkan kita bertanya, benarkah ada kasus pidana di sana? Hari ini Sobat DN, kita akan coba kilas balik, kita coba napak tilas untuk mengenang kembali sejak kapan sesungguhnya peristiwa Cirebon ini kita bongkar kembali dan menjadi perbincangan masyarakat, baik itu citizen maupun netizen. Kalau kita putar balik arah jarum jam, tampaknya kita masih bisa ingat bahwa Diskursus Network adalah siniar pertama yang membuka ruang diskusi tentang benarkah bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki meninggal akibat perbuatan pidana. Pidana yang bukan main-main, kombinasi antara penganiayaan, kemudian pemerkosaan massal, dan berujung pada pembunuhan. 3 hal yang sekali lagi sudah solid, inkrah, ketok palu hakim. Sejumlah terpidana ngendon dalam penjara seumur hidup mereka. Tapi lewat Diskursus Network, kita pantik keraguan-raguan itu, kita picu skeptisisme itu, sehingga kita bertanya ulang tentang seberapa jauh sesungguhnya otoritas penegakan hukum, khususnya Polda Jabar, sudah bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional dalam mengungkap peristiwa Cirebon 2016. Kalau kemudian kita simpulkan saat ini juga, izinkan saya untuk mengatakan bahwa apa boleh buat, Polda Jabar 2024 tidak meyakinkan masyarakat bahwa peristiwa Cirebon 2016 adalah sebagaimana yang sudah mereka ungkap. Bahkan lebih buruk lagi, kerja Polda Jabar pada tahun 2024 terindikasi kuat gagal melakukan mitigasi, alias gagal untuk kemudian mengubah atau meningkatkan kualitas penegakan hukum menjadi lebih baik lagi. Keraguan-raguan masyarakat semakin menggelombang, pertanyaan semakin tidak bisa terbendung, dan ujung-ujungnya patut kita khawatirkan bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas penegakan hukum kita adalah sebuah tanda tanya. Mari kita napak tilas. Kita mulai dari momen pertama ketika peristiwa Cirebon 2016 mulai diperbincangkan di ruang keramat ini. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya berapa persen dari film Anda nih, Bro Anggi, yang benar-benar fakta? Di situ juga ada di disclaimer. Kata kunci yang sedang coba kita gali adalah fakta. Bagaimana kemudian peristiwa Cirebon yang semestinya ya begitu bisa terpotret secara sempurna di mata sutradara. Seberapa jauh orang-orang kreatif ini yang memproduksi film Vina ini sungguh-sungguh punya kesanggupan untuk mengulang kembali peristiwa yang mengenaskan itu ke pita seluler mereka. Fakta. Kan ada tambahan dramatisasi, sedikit dramatisasi. Nah, ini kan dramatisasi sedikit itu kan belum kuantitatif banget nih kan. Itu yang sebenarnya pengen saya juga tanya tuh kan. Berapa persen dari film itu yang benar-benar fakta? Kalau saya bilang sekitar 95% itu fakta. Spektakuler ya, bahwa sutradara meyakini bahwa mereka sudah berhasil mengenang kembali kemudian memvisualisasi 95% fakta terkait dengan meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. 95%. Tapi sekali lagi, di belakang kepala Diskursus Network ini bukan sebuah pernyataan yang serta-merta patut untuk kita percaya. Kita simak, ya, kita kritisi, itu pasti. 95%. Mungkin penambahannya sekitar, ya mungkin 5% atau 10% itu di horror partnya. Itu pun cuma ada 2 atau 3 scene yang emang terlihat penampakannya si almarhumah Vina, gitu kan, yang itu pun saat itu tampaknya sangat dramatis dan sangat memikat ketika kita membayangkan ada jin, ada peristiwa-peristiwa supranatural yang memberikan warna tersendiri bagi peristiwa Cirebon 2016. Saat itu kita terpukau dengan narasi-narasi kegaiban itu, sebagaimana yang diangkat dalam film Vina. Tapi hari ini saya yakin Sobat DN sudah berubah selera.
Apakah kita masih tertarik berbincang tentang jin? Apakah kita masih tertarik untuk mendengar apa perkataan seorang Linda misalnya? Dua orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan pindah mata. Bukan diseret pakai motor, dipukul kakak pindah. kepalanya sih. Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan Dede? Egi kan? Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dia ada dendam saya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dede? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Terakhir jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua. Ini lagi dicariin Dede. Lagi dicari sama kakaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Matiin semua Mbak. Matiin semua. Matiin semua. Matiin semua buat Dede. Matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikritik pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Kaki ditutup, kaki dilindus pakai motor. Nah kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya Vina nggak lihat karena Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Dalam penanganan kasus Vina Cirebon, harapan terbesar adalah agar keadilan dapat ditegakkan dengan transparansi penuh. Nah, kasus ini bukan hanya soal individu yang terlibat atau dampaknya terhadap reputasi Vina, tetapi juga tentang prinsip dasar keadilan dan integritas dalam sistem hukum. Masyarakat menantikan proses penyelidikan yang tidak hanya adil tetapi juga terbuka, agar semua pihak dapat melihat bahwa hukum bekerja secara objektif tanpa adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi hasil akhir. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan petunjuk diperiksa dengan sesama dan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hanya dengan proses yang transparan, publik dapat yakin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan fakta-fakta penting. Harapan untuk keadilan juga mencakup penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam skenario ini. Penting agar pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya dan dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mendukung proses hukum dengan cara yang konstruktif sambil tetap menuntut kejelasan dan keterbukaan dari pihak berwenang. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan yang tidak
tergoyahkan. Kasus Pina Cirebon dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hak semua pihak dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.